Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Delapan 8,75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Situs ini ditangani oleh BPJB Jawa Tengah sejak tahun 2018. Pada saat itu masyarakat sekitar sedang melakukan atau aktivitas pertanian dan menemukan komponen-komponen yang merupakan bagian candi. Dan pada saat itu BPJB Jawa Tengah segera melakukan peninjauan. Dan pada tahun 2019 dilakukan ekskavasi tahap pertama, dan pada tahun 2020 ini ekskavasi tahap kedua. Sahabat Jaga Budaya, hasil ekskavasi pada tahap pertama ditemukan komponen-komponen bagian candi yang telah bercampur dengan batuan boulder, sehingga dapat dipastikan bahwa candi ini dalam kondisi runtuh. Selain komponen-komponen candi juga ditemukan arca Agastya Arca Agastya ini berukuran tinggi 1 meter dengan lebar 50 cm. Oke sahabat Jaga Budaya, mari kita ikuti liputannya. Dan ini teman-teman pemetaan sedang melakukan layout untuk ekskavasinya teman-teman semuanya. Tujuan dari ekskavasi ini adalah untuk mencari denahnya jika masih memungkinkan untuk ditemukan, kemudian juga untuk perluasan secara horizontal atau pola deposit tinggalan arkeologisnya. Dan sistem ekskavasinya nanti akan menggunakan sistem box digali penuh 2x2 sesuai dengan kebutuhan tanpa meninggalkan pematang. Lokasi ekskavasi ini merupakan lokasi produktif untuk pertanian sebelumnya ini ditanami tembakau, dan setelah tembakau karena di musim penghujan ini kemudian sekarang kita melakukan ekskavasi di lokasi yang ditanami oleh lombok. Dan tampaknya cuaca hari ini sangat cerah mendukung sekali untuk kegiatan ekskavasi ini teman-teman semuanya. Untuk tenaga penggali ini diambil dari masyarakat sekitar sehingga nanti bisa muncul kepedulian. Kita juga memberikan pengertian-pengertian ataupun penjelasan-penjelasan bagaimana memperlakukan jika nanti ada temuan. Kabupaten Temanggung ini merupakan kabupaten yang sangat subur seperti lagunya Gus Plus ini. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, gitu. Jadi emang
Di lokasi ekskavasi ini pun kita lihat di sini sangat subur ya, ditanami tembakau bisa hidup, bahkan lombok ini pun juga tumbuh dengan baik. Ini kebetulan lomboknya habis panen. Dan ini teman-teman sedang menyiapkan calon kotak ekskavasi ya, tentunya didasarkan pada anomali tanah yang ada di dalamnya. Dilakukan dengan santai namun serius. Semoga nanti menghasilkan data yang diinginkan. Dan ini kotak ekskavasi sudah siap untuk digali, dan sebelum dilakukan penggalian tentu saja dilakukan pendokumentasian speed 0 ya sebelum dilakukan ekskavasi, sehingga kondisi awal dari lokasi ini bisa terekam dengan baik. Oke teman-teman, kita kembali ke lokasi ekskavasi. Ini masih berjalan dan kedalaman 1 meter lebih sedikit ya. Dan ini pada kotak yang lainnya, ini pada kedalaman 1 meter. Ini rupanya sudah mulai ada tanda-tanda temuan ya. Pada kedalaman ini ada gejala atau indikasi temuan batu komponen candi. Para tenaga penggali ini sudah diberikan briefing ya, sudah diberikan pengetahuan jika terdapat penemuan apa yang harus dilakukan. Dan ini masih diperjelas temuannya, nanti bisa kita saksikan ini adalah temuan apa ya. Mari saatnya ini kita perjelas dan perdetail bentuknya supaya dapat diidentifikasi. Kita perjelas dengan cundrik ring jogo ini ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman semuanya, dan ini memang merupakan komponen bagian candi ya. Namun ini tampaknya sudah runtuh ya. Memang ini bukan bagian komponen candi yang masih tersusun ya, atau berbentuk struktur ya, namun ini reruntuhan saja. Dan ini tampak ada rongga ya, dan di dalamnya ada batu boulder ya. Dan saya kira ini nanti perlu untuk diperluas lagi kotak ekskavasinya supaya lebih jelas lagi peristiwa yang terjadi. Dan rupanya di bawah juga masih ada batu lagi ya, nanti kita perdalam lagi. Teman-teman semuanya, ini temuan yang sudah kita perdalam dan dibersihkan ya, sudah tampak, bisa dilihat seperti ini. Dan tentunya nanti perlu diperluas lagi untuk memperjelas peristiwanya. Ini adalah posisi dan kondisi temuan dari dekat. Tampak sekali posisinya tidak beraturan ya teman-teman semuanya. Dan ini sudah mulai diperluas ke arah selatan ya. Tujuannya untuk mengetahui kelanjutan kisah dari batu ini ya. Dan ini tampak atas temuannya sudah kelihatan, dan saatnya nanti untuk diperjelas. Ini pekerjaan yang harus berhati-hati untuk memperjelas batu, terutama batu atau bebatuan reruntuhan, karena supaya tidak
banyak kehilangan konteks ceritanya. Sedikit demi sedikit tanah yang menempel di bebatuan dibersihkan, sehingga nanti akan muncul bebatuan-bebatuan itu dengan pola-pola yang ada. Beruntung sekali lokasi ekskavasi ini tanahnya kompak dan tidak mudah runtuh ya, sehingga memudahkan dalam penelitian ini. Dan ini situasi atau pemandangan ekskavasi di sisi utara. Dan ini teman pemetaan masih melakukan pembuatan peta lokasi. Mau apa, Jun? Ada sih sore sana kotakan loro iki kok cilik-cilik kok. Tak pernah ketok. Pada lahan sisi barat juga sudah dimulai ini pembukaan kotak ekskavasi. Pengumpulan data dengan ekskavasi ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi ya, dengan penggalian 1x1, 1x2, 2x2 penuh, bahkan dengan teknik trench atau parit. Ini disesuaikan dengan keperluan data yang dicari, juga keperluan kondisi lahan yang ada. Mari kita lihat ekskavasi sementara yang ada di lahan sisi barat. Sahabat Jaga Budaya, kotak ini dibuka berdasarkan pada tangkapan anomali tanah yang tertangkap oleh JPR. Nanti pada kedalaman 1,5 meter kurang lebih ya. Dan ini kita interpretasikan kemungkinan adalah pagar ataupun struktur yang berada di luar candi. Dan ini adalah hasil ekskavasinya. Pada kedalaman 1,5 meter memang ditemukan tatanan batu ya, membujur utara selatan, berupa tatanan batu mungkin ya batu gundul ya kalau di sini disebutnya. Dan ini sedang dilakukan pembersihan antar batunya ya, supaya lebih jelas lagi. Ini benar-benar membujur ke utara selatan. Tatanan batu ini menjadi garis yang lurus ya, dengan kotak yang berada di sebelah selatannya. Mari kita lihat hasilnya. Situs Candi Sari atau penduduk setempat menyebutnya dengan Gumuk Kembang. Ini berjarak antara 7-8 km di arah timur Gunung Sindoro, dan tidak diragukan lagi suasananya pun sejuk dan subur teman-teman semuanya. Ini teman-teman dari pemetaan sedang melakukan gambar peta ya, di seputaran sungai yang berada di sebelah selatan situs Candi Sari ini. Baik teman-teman semuanya, sambil menunggu waktu istirahat, mari kita berjalan-jalan ke area sungai ya, yang berada di sebelah selatan dari situs Candi Sari ini. Untuk mencapai sungai ini harus hati-hati ya teman-teman semuanya, karena relatif curam. Untung ini tidak hujan, kalau basah ini mestinya akan kesulitan. Jadi bisa kita lihat di depan sana bahwa untuk aliran sungainya itu berada cukup dalam dari dataran yang ada.
sayup-sayup sudah terdengar suara gemercik air ya. Ini saya berjalan sendiri dan baru pertama kali ini juga ya melihat sungai, jadi saya masih melihat-lihat jalan yang tepat. Kita lihat di sini banyak bambu-bambu yang tumbuh di sini, kelihatannya ada di depan sana ya aliran sungainya. Coba saya cari jalan lagi yang pas dan aman. Karena memang sebagian besar dari situs candi itu berada di aliran sungai ya, atau berdekatan dengan aliran sungai atau di pegunungan begitu ya. Kalau di aliran sungai ini memang biar bagaimanapun air merupakan sumber kehidupan, demikian pula pada masyarakat saat ini. Dan rupanya sungai ini masih berjalan seperti fungsinya ya, mengalir dari arah barat ke timur. Itu tadi teman-teman semuanya, itu masih aliran sungai yang berada di sebelah selatan situs Candi Sari. Dan mari sekarang saya ajak menuju ke rumah penyimpanan temuan ya, yang berada di tengah-tengah lokasi ekskavasi kita. Ini yang dimaksud dengan rumah penyimpanan temuannya ya. Mari kita menuju ke sana. Jadi beberapa komponen temuan ini merupakan temuan komponen dari bangunan candi yang ditemukan dari berbagai dusun yang ada dan dikumpulkan di sini. Jadi yang ada di rumah penyimpanan temuan ini bukan hanya dari lokasi yang sedang kita ekskavasi ini. Kalau melihat dari kualitas batu maupun kualitas dari ornamentasinya, tidak disangsikan lagi ya bahwa ini merupakan candi yang berkualitas baik ya, karena masih sangat tajam sekali ornamentasinya ya, dan sangat jelas sekali, masih sangat tajam ya. Dan mari kita masuk ke ruang dalamnya ya. Nanti kita akan masih melihat beberapa komponen candi dan yoni. Bisa kita lihat di sini koleksi temuannya. Pada rumah penyimpanan ini sudah dijaga oleh juru kunci ya, dan pada setiap malam dipergunakan untuk berkumpul dan bercengkrama oleh masyarakat ya, sambil menjaga lokasi, sambil ronda dan sekaligus bersosialisasi dan menjaga teman-teman ini. Juga terdapat yoni dengan dimensi ukuran 1 meter kali 1 meter dengan tinggi 1 meter ya. Dan kalau kita cermati di bawah dari yoni ini terdapat jejak cekungan ya. Ini yang menandakan ada relief yang telah tidak ada ya, namun tidak diketahui ketidakberadaannya. Biasanya di bawah cerat ini terdapat sebagian besar ya, ini terdapat relief naga yang merupakan atau mengisahkan tentang Samudra Mantana. Dan ini adalah pemandangan dari dalam rumah penyimpanan ya. Baik teman-teman, mari kita kembali ke lokasi ekskavasi. Rupanya istirahat telah usai dan pekerjaan dilanjutkan. Ini yang kita perluas lagi, sudah semakin jelas bentuknya, masih dibersihkan dengan teliti. Bisa kita lihat di sini hasil dari pembersihan batu adalah seperti ini, namun masih menjadi teka-teki. Dugaan saya adalah ini merupakan runtuhan candi yang dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tertentu.
dan di sisi selatannya nanti akan kita perluas lagi untuk mendapatkan kejelasan lagi tentang kisah bebatuan ini. Sudah dimulai pengejaran dari bebatuan ini ya. Dan rupanya ada hasil lain ya, ada tanda-tanda tatanan batu lagi dari hasil pengejaran batu tadi ya. Dan ini hasilnya adalah tatanan batu yang membujur dari arah timur laut ke tenggara. Namun lagi-lagi ini menjadi pertanyaan ataupun teka-teki lagi, karena batu yang tertata itu adalah bukan merupakan batu-batu pasangannya. Tatanan batu ini hanya satu lapis saja ya, dan diletakkan begitu saja dan tidak dipendam. Mari kita coba lebih dekat lagi teman-teman ini ya. Bisa kita lihat di sini hanya satu lapis saja ya, dan dari berbagai jenis komponen yang bukan pasangannya. Dan ini masih ada indikasi menerus ke arah tenggara. Sahabat Jaga Budaya, hingga sampai saat ini kita belum menemukan struktur yang masih in situ ya, yang masih atau yang berhubungan langsung dengan keletakan ataupun keberadaan candi ini. Ngaruh idul. Benteng kabeh. Langsung teter. Kau pindah rumahnya temen. Bisa ngari. Ngari tuh, botawan. Sahabat Jaga Budaya, ini adalah kotak terakhir yang kita buka, berada 10 meter di arah timur dari rumah penyimpanan. Semoga mendapatkan sesuatu, dan ini rupanya ada gejala indikasi temuan tatanan batu ya. Ini merupakan tatanan batu boulder yang sementara ini tampak di kotak ekskavasi ini membujur dari arah utara ke selatan. Dan tentunya ini nanti untuk memperjelas diperlukan untuk memperluas kotak ekskavasi ya. Nanti rencananya
akan diperluas 1 kali 4 meter untuk memperoleh dimensi luas dan panjang tatanan batu ini. Dan ini adalah hasil dari perluasan kotak ekskavasi 1 kali 4 meter tadi ya. Dan ini merupakan temuan satu-satunya pada ekskavasi tahap kedua ini yang merupakan struktur meskipun hanya berupa batu boulder, namun ini diduga kuat berhubungan langsung dengan keberadaan candi di lokasi ini. Dan ini masih dilakukan pembersihan tanah sehingga nanti bisa terlihat bentuk dari struktur ini dan bisa dilakukan dokumentasi dengan baik. Pada sisi utara kotak ekskavasi ini masih dilakukan atau masih diperdalam ya kedalaman tanahnya, sehingga nanti bisa diketahui batas dari struktur batu boulder ini apakah masih berlanjut ke arah utara ataukah sudah berhenti sampai pada kotak ini. Dan tampaknya ini sudah tidak ditemukan lagi ya susunan batu bouldernya. Kemungkinan ini adalah sebuah struktur sudut ya. Dan ini adalah kondisi struktur boulder yang sudah dibersihkan ya. Dan ini merupakan bagian sudut. Temuan struktur ini pun masih menimbulkan teka-teki ya. Fungsi dari struktur ini adalah apa begitu? Namun yang jelas ini diduga kuat berhubungan langsung dengan keberadaan candi. Karena pada ekskavasi tahap 1 dan 2 diduga kuat juga bahwa keberadaan candi adalah yang sekarang didirikan sebagai rumah penyimpanan temuan. Dugaan ini didasarkan pada letak dari rumah penyimpanan temuan ini yang berdiri pada ketinggian yang lebih tinggi dari area di sekitarnya, sehingga masyarakat setempat menyebut dengan gumuk ya. Gumuk adalah merupakan bukit kecil. Selain itu juga tampak pada dokumen foto Belanda ya, tampak bahwa kedudukan Yoni berada pada suatu bukit kecil. Keletakan ini merupakan posisi yang ideal untuk didirikan sebuah bangunan candi. Sahabat Cagar Budaya, ekskavasi tahap 2 harus berakhir sampai di sini dulu, meskipun masih menyisakan banyak pertanyaan. Namun hasil ekskavasi tahap 2 ini memperoleh data yang sangat signifikan, yaitu ditemukannya struktur yang berhubungan erat dengan lokasi keberadaan candi, sehingga data otentik lokasi candi semakin dekat. Yang kedua adalah adanya indikasi pemanfaatan lagi reruntuhan komponen candi yang dilakukan oleh pendukung budayanya atau bahkan aktivitas pada masa Hindia Belanda. Hal ini didukung dengan dokumen foto yang dilakukan oleh Belanda dan temuan mata uang Nederland Indi yang berangka tahun 1873 pada kotak ekskavasi tahap ini. Sudah barang pasti temuan ekskavasi kali ini akan menggemaskanku dan mengganggu tidurku untuk beberapa waktu. Apakah sejarah akan lenyap dan senyap dalam gelapnya tanah? Ataukah terungkap dalam makna? Makna bahwa ada peradaban besar di desa yang subur ini, atau paling tidak dapat membuat bangga masyarakat setempat bahwa memiliki leluhur yang berbudaya besar.